Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Studio Kirehore. Dan hari ini kita akan membahas tentang subsidi gaji yang akan disalurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pekan ini akan disalurkan. Dan hari ini kita membahas tentang 5 hal yang jangan dilakukan ataupun jangan digunakan ketika proses pencairan subsidi gaji ini. Sebelum dilanjut, silahkan di-subscribe terlebih dahulu channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang lainnya mengenai bantuan dari pemerintah. Untuk itu, selamat menyaksikan. Nah, jadi teman-teman, program subsidi gaji ini adalah program yang disalurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang memang dikhususkan kepada para pekerja yang memiliki atau menjadi anggota dari BPJS Ketenagakerjaan ataupun yang masih bekerja tetapi memang gajinya ini kurang dari 5 juta rupiah. Dan subsidi ini sudah masuk ke dalam termin kedua di bulan November. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam tayangan YouTube-nya di Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan akan mengupayakan bantuan subsidi upah atau bantuan langsung tunai BPJS Ketenagakerjaan termin 2 akan disalurkan pada pekan ini. Dan dia menjelaskan bahwa saat ini data penerima subsidi gaji termin pertama dalam tahap evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Dia menargetkan bahwa evaluasi data penerima subsidi gaji yang dilakukan oleh DJP Kementerian Keuangan akan dituntaskan pekan ini juga. Begitu data itu selesai, dikonfirmasi langsung kami akan menyalurkannya. Sementara itu, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial KKHI Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker, Aswansyah menyebutkan bahwa terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan ini. Ketika belum menerima bantuan dari pemerintah, masalah tersebut menurut dia kebanyakan bersumber dari nomor rekening para calon penerima. Bahwa kebanyakan ini bermasalah di nomor rekening calon para penerima bantuan subsidi gaji ini. Dan kita akan bahas rekening apa saja yang menjadi bermasalah. Itu ada 5 rekening yang bermasalah ketika dalam proses pencairan subsidi gaji dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah yang bermasalah ini ketika calon penerima ini menggunakan rekening biru. Apa itu rekening biru? Rekening biru adalah rekening yang biasanya didapat ketika kita mendapatkan pinjaman dari bank. Ya kan biasanya kalau kita ada pinjaman dari bank, kita dikasih sebuah rekening ya untuk hari ini. Yang bermasalah ketika rekening ini kita diajukan, itu akan valid. Dan kebanyakan peserta calon penerima subsidi gaji ini tadi ada yang menggunakan rekening biru ini. Terus yang kedua adalah rekening duplikasi. Apa maksudnya? Nah, rekening duplikasi ini adalah rekening yang diajukan untuk penerima calon subsidi gaji ini itu ada 2. Artinya antara rekening A dan rekening B itu sama-sama diajukan. Hingga dampaknya ini dari pihak bank pun ketika ingin mencairkan ini menjadi terkendala karena memang ada 2 rekening yang masuk sebagai calon penerima. Jadi pastikan kita hanya memasukkan rekening yang satu saja gitu ya. Yang ketiga yang menjadi permasalahan ketika bantuan ini tidak bisa kita cairkan yaitu adalah rekening yang kita ajukan untuk proses pencairan itu statusnya tidak aktif. Entah itu karena memang sudah tidak digunakan lagi ataupun karena memang ada satu lain hal. Nah, maka pastikan dulu kita mengajukan bantuan ini ataupun nomor rekening kita yang dimasukkan ke dalam proses bantuan subsidi gaji ini statusnya aktif. Dan yang keempat tadi tidak diblokir. Entah karena alasan apa mungkin rekening kita diblokir. Dan pastikan juga tadi selain tidak aktif maka rekening kita jangan diblokir. Dan ini yang biasanya banyak juga
itu adalah poin nomor 5, nama rekening. Nama di nomor rekening ini tidak sama dengan nama yang ada di KTP. Artinya ketika nama di rekening disinkronkan dengan data di Disdukcapil ataupun data di BPJS Ketenagakerjaan itu tidak sama. Hingga ini berakibat kepada proses pencairan ini jadi terhambat. Dan kebanyakan ini itu poin 5 yang masih banyak ketika nama di rekening ini berbeda dengan di KTP ataupun di BPJS Ketenagakerjaan. Itu saja, jadi pastikan teman-teman memastikan menggunakan atau tidak menggunakan rekening-rekening yang tadi disebutkan supaya tidak terjadi proses pencairan subsidi gaji ini terhambat. Jadi ingat teman-teman, janganlah kalian menggunakan 5 hal ini, yaitu rekening-rekening ini yang kita ajukan untuk proses pencairan subsidi gaji. Jadi silakan teman-teman pastikan rekeningnya ini masih aktif dan tidak ada duplikasi rekening, karena rencananya minggu ini, minggu-minggu ini subsidi gaji termin kedua ini akan dicairkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan sampai kemarin banyak juga yang belum dicairkan karena memang bermasalah di rekening ini. Maka pastikan dulu supaya ini tidak menghambat kalian untuk bisa mendapatkan ini. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.